sekarang kita ketemu dengan Bapak Kutomo, Kepala Yayasan Aurika. Selamat datang di obrolan kita, obrolan penuh dengan informasi yang teraktual dan terpercaya gitu ya Pak ya. Seperti biasanya obrolan kita pasti menarik hari ini. Dan oh ya, kita belum close ini Pak, belum membuka. Kita dari Yayasan Aurika Surabaya, benar Pak? Betul. Ini ada tulisannya. Oh iya benar, ini di sini ya. Lupa saya Pak. Oke, Pak, sekarang kita langsung ngobrol-ngobrolnya ya Pak ya. Kita ini kan punya banyak media sosial gitu ya Pak ya. Kira-kira media sosialnya yang kita sering memberikan informasi di media sosial. Media sosial Aurika itu apa saja sih Pak? Seperti dengan yang banyak sekarang ya berlaku di teman-teman, gitu ya, banyak diminati itu. Kita ada yang di Facebook, ada yang di Instagram, ada yang di YouTube, gitu ya. Kemudian ada beberapa grup itu kita di grup WhatsApp, gitu ya. Itu apa namanya, tidak terlalu luas begitu karena keterbatasan jumlah peserta, gitu ya kalau itu. Tetapi dari semua media-media yang ada itu kita mengupayakan untuk bisa memberikan manfaat, memberikan apa namanya, informasi begitu ya, baik informasi yang berhubungan dengan sekolah, yang berhubungan dengan bagaimana menangani anak-anak gangguan pendengaran ini begitu ya, karena kita memang berkecimpungnya kan banyak di apa namanya, anak-anak begitu ya Bu Iva ya. Benar, Pak. Nah, anak-anak ini terutama yang dia memang mengalami gangguan pendengaran dan atau dengan kondisi-kondisi yang berbeda-beda. Iya, kan? benar. Jadi memang tujuannya terutama di media sosial kita itu supaya informasi kita itu bisa terjangkau, bisa menjangkau banyak apa namanya, banyak orang lagi ya. Karena kita sudah belajar dari masa-masa pandemi kemarin bahwa tidak semua teman-teman kita ya atau orang tua dan lain sebagainya itu bisa berkomunikasi seperti layaknya sebelumnya. Iya, benar. Itu ya, kita bertatap muka dan sebagainya. Sehingga kita coba memasuki media sosial ini dengan tujuan supaya informasi kita itu bisa tersampaikan dan kita bisa membantu banyak orang gitu. Pak. Oke. Benar ya Pak ya, karena kemarin pandemi itu kan PPKM dan semuanya gitu ya, jadi tatap mukanya juga tidak dibolehkan. Ada beberapa orang tua dari luar Jawa yang luar pulau gitu ya, kadang-kadang murid kita kan banyak ya Pak dari luar pulau, tiba-tiba tidak boleh ke sini karena PPKM. Jadi tujuannya memang mau tidak mau ya medsos ini yang kita ini ya Pak ya, lebih kita tonjolkan sekarang gitu ya. Nah, kenapa harus medsos Pak? Salah satu media yang paling mudah, salah satu media yang paling sekarang ini banyak dipakai teman-teman ya, baik itu orang tua atau kalangan profesional lain, begitu, adalah media sosial yang sekarang memang semakin hari itu fasilitasnya itu semakin banyak. Jadi misalnya kalau seingat saya pada pertama kali munculnya Instagram itu, mereka hanya foto-foto memang dipakai untuk menunjukkan hasil foto-foto dan lain sebagainya, begitu ya, yang bagus dan lain sebagainya. Tapi sekarang berkembang dengan video. Kita bisa akhirnya memakai medianya di Instagram, misalnya salah satunya kita untuk apa namanya, ngobrol bareng, misalnya dengan teman-teman yang mungkin apa namanya jauh begitu ya. Kemudian dengan media sosial ini kita juga berinteraksi dengan teman-teman yang lain, gitu ya. Sekarang kita lihat kalau kita belajar dari yang lama-lama begitu ya, itu kadang percakapan atau apa namanya ya, di media sosial itu kita saling ngobrol masalah satu hal begitu ya, itu akhirnya bisa banyak peserta atau banyak orang tua atau banyak teman-teman yang ikut ngobrol di situ, sehingga memperkaya
Iya. Gitu ya. Bahasan itu sendiri itu akan lebih baik, lebih terarah begitu ya. Hanya saja memang media sosial itu harus diarahkan, kalau enggak tidak akan sesuai dengan tujuan. Itu yang terjadi. Ya, benar. Ya Pak, nah kalau kayak gini kita kan ngobrol nih Pak, nah pastinya kita kan ini juga media sosial kan, nanti kita upload kemana gitu kan, supaya memberikan informasi bagi orang tua yang Bapak sampaikan tadi. Nah kalau misalnya, kan kemarin kita mengadakan acara nih Pak, acaranya kan 1 bulan IG live bersama Aurika gitu kan, orang jadi lebih tahu tentang Aurika gitu kan. Nah apakah nanti ada nggak Pak, kira-kira misalnya selain IG Live, selain Facebook itu misalnya, selain YouTube, ada nggak Pak program baru kita untuk kita lebih bisa memberikan informasi melalui media sosial gitu Pak? Insya Allah kita akan ada ya Bu Iva, terutama yang berhubungan dengan informasi-informasi bagaimana untuk menangani anak-anak ini ya. Wah, lebih bagus itu lagi kita ya. akan ada begitu, cuman memang kita saat ini saya belum bisa ngomongkan karena memang itu masih dalam tahap untuk disiapkan, tetapi persiapan sudah jalan. Wah, gitu ya. Jadi sahabat Aurika ditunggu ya. Ya, nanti kita akan share di media sosial kita begitu ya, baik di Instagram, di Facebook ataupun di YouTube atau yang lainnya misalnya begitu. Kegiatan-kegiatan kita begitu, kemudian yang baru apa nanti kita akan kita share di situ sehingga tidak ketinggalan begitu ya, kita harapkan teman-teman ini itu begitu. Dan pasti memberikan manfaat untuk orang tua yang kalau yang tidak bisa tatap muka, mereka bisa, setidaknya orang tua kan harus juga mencari ilmu ya Pak Gutomo ya tentang anak mereka, tentang kondisi anak, bagaimana cara penanganannya. Dan dengan media sosial ini orang tua bisa lebih gampang gitu ya. Oh tinggal IG Live aja kalau mau tentang multi issue, lihat aja IG Live kita gitu kan. Oh tentang genetik apa itu yang menyebabkan gangguan dengar, bisa langsung gitu ya Pak Omo. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan kita juga bisa lebih kreatif dan lebih aktif lagi untuk bisa upload gitu ya Pak Omo ya. Insya Allah demikian. Cuman saya nambahkan sedikit Pak ya. Meskipun di situ tuh informasi itu sudah kita tempatkan di media sosial kita begitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa itu hanya informasi yang mungkin di dalam penanganan anak-anak itu kita tetap membutuhkan peran profesional. Benar sekali Pak Gutomo. Jadi itu tetap harus ada karena memang bagaimanapun juga profesional ada itu karena mereka sudah mempunyai bekalnya, mempunyai skillnya, gitu ya. Nah itu yang sangat-sangat diperlukan. Jadi artinya meskipun informasi itu banyak sekali di media-media sosial yang lain, di internet dan lain sebagainya, tetap saja bahwa peran profesional itu masih kita butuhkan. Benar. Itu sangat-sangat jangan dilupakan. Oh, betul sekali ya. Jadi kadang-kadang kalau di media sosial itu kan pembelajarannya mungkin secara dasar gitu kan ya Pak Gutomo ya. Belum yang sampai kalau tahapan selanjutnya apa gitu kan. Nah, jadi itu seperti yang disampaikan Pak Gutomo, tetap meskipun di media sosial itu banyak memberikan informasi, tapi kita tetap membutuhkan profesional dalam membantu untuk menangani kondisi anak kita gitu ya Pak Gutomo. Betul sekali. Nah, ini yang terakhir Pak Gutomo. Harapan untuk Aurika itu apa Pak Gutomo? Karena kan kemarin kita sudah ngadain nih 1 bulan mendengar, terus Aurika kan sekarang juga ya setidaknya semakin banyak dikenal gitu. Nah, harapan untuk Aurika ini apa Pak Gutomo? Sejak awal memang kita berharap ya di Aurika ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, gitu ya. Terutama untuk anak-anak anak-anak dan keluarganya yang memang mengalami gangguan pendengaran, begitu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi, gitu ya. Kalau memang mereka membutuhkan bantuan, kita coba akan membantu mereka dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita concern dengan anak-anak ini supaya bisa mengembangkan potensi-potensi mereka. Jadi mereka itu akan bertumbuh, berkembang dengan optimal gitu ya.
kemudian bisa berprestasi begitu ya. Karena apa? Karena setelah mereka masuk lingkungan sekolah, kemudian lingkungan bekerja, itu tantangannya kan berbeda lagi. Iya, benar Pak. Lebih ini ya. Betul, memang lebih, setiap tantangan itu akan semakin lama semakin susah ya. Artinya kalau mau dibilang semakin susah atau semakin banyak ya. Nah, sehingga kita juga perlu membekali mereka mulai dari mereka kecil. Itu sebabnya kita concernnya di anak-anak yang memang kecil. Iya. Oke. Kemudian kita juga di sekolah kita coba kembangkan ya sekolah itu supaya menyiapkan mereka nanti untuk masuk ke jenjang sekolah pendidikan berikutnya dan seterusnya. Sehingga anak-anak ini bisa tertangani dan mereka itu terfasilitasi dengan baik. Kita berharap terutama setelah mereka teman-teman yang di sini mereka masuk ke dunia sekolahnya, misalnya ke SD atau setelah itu ke SMP, mereka akan lebih mudah. Mereka akan lebih mudah mencari sekolah, mereka akan lebih mudah di dalam berprestasi dan lain sebagainya begitu. Nah, itu yang kita harapkan sehingga kita tetap terus harus belajar, kita yang ada di Aurika, teman-teman juga gitu ya. Untuk kita itu bisa membantu atau ikut berperan serta mensukseskan teman-teman ini ya, atau anak-anak ini. Itu demikian Bu Iva. Oke, baik, obrolan kita hari ini menarik sekali dengan Kepala Yayasan Aurika Surabaya. Terima kasih Pak Gutomo sudah hadir pada acara obrolan kita. Dan sampai jumpa, demikian untuk obrolan kita hari ini. Sampai jumpa pada obrolan kita selanjutnya dengan tema yang lebih menarik dan pasti lebih oke, gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.